Mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sadri wa yassir li amri wa tamim lisani wa qawli. Wa bizidna ilma wa rzuqna fahma wa tawassul amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan tentang kajian metode pembelajaran kitab kuning ya. Ini pertemuan keberapa ya? Kayak saya lupa ya, lupa sip lagi. Ada yang melihat pertemuan keberapa hari ini? 12 ya apa? 13? Sampai sekarang kan ada kabar ya kita tetap muka ya? Atau sudah ada sebagian yang tetap muka? Puspa sudah ada yang sebagian tetap muka ya? Atau bagaimana? Atau terbatas baru semuanya masih online? Bisa lah menggunakan Zoom nih lah dibanding Google Meet Pak. Sama aja sih koneksinya, cuman jangan dinyalakan aja videonya biar terkurang ininya apa penggunaan kuotanya. Di depan sudah sidin. Nah, ketemu berapa kita hari ini? Oh, siflahnya error. Yang nggak pasti saya tukan ketemu lagi. Baik, ringkas saja kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana metode penelitian atau metode pembelajaran atau metode penulisan tentang prakteknya ya. Metode pembelajaran kitabnya dipraktekkan sekarang. Kalau kemarin kan lebih cenderung teori ya. Banyak sekali teori sampai terakhir saya melihat itu kemampuan kawan-kawan, kemudian sampai selesai teori sudah selesai. Kita masuk pada bagaimana cara praktiknya, ya. Bagaimana cara mempraktikkan tentang penelitian atau metode pembelajaran ya. Nah, kita coba praktiknya. Saya akan mencoba mengambil satu materi. Nah, ini. Saya akan share screen. Bentar. Share screen. Sudah bisa dilihat ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah apa yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Praktek yang kita akan pelajari dalam pembelajaran sisa materi ini adalah mengutip dari beberapa kitab yang berhubungan dengan pendidikan dan menganalisanya. Ya. Praktik mengambil referensi dari kitab, kemudian menganalisanya. Ya. Apa yang mau dianalisa, Pak? Misalnya, semalam sudah saya kirimkan kan ya linknya, link dari materi itu. Nah, kawan-kawan boleh pilih nanti, pilih saja satu orang satu materi yang mungkin Anda cari di mana saja boleh. Yang penting jelas kitabnya apa. Yang berterjemah juga tidak ada masalah. Yang sudah ditekskan ke bahasa Indonesia juga tidak ada masalah. Yang penting ada teks Arabnya. Ya. Nah, apa tujuan kita? Mungkin hari ini penyampaiannya, minggu depan akan disampaikan oleh kawan-kawan. Kita bergantian. Kalau selama ini kan saya yang lebih aktif dalam penyampaian materi, sisanya ini kawan-kawan yang lebih aktif dalam penyampaian materinya nantinya. Jadi mungkin setiap kali pertemuan ada sampai 8 orang nanti akan menyampaikan materi via voice note saja dan disampaikan word-nya, hasilnya ya. Nah, di sini mengambil dari kitab apa? Nah, sekarang kita lihat dari kitabnya adalah kitab Tarbiyatul Aulad ya. Kitab Tarbiyatul Islam. Ya. Kelihatan kawan-kawan? Halo, kelihatan? Tinggi Pak, kelihatan. Kelihatan Pak. Alhamdulillah.
Nah, pada prakteknya nanti kawan-kawan akan bergantian menyampaikan di sesi tanya jawab, bukan sesi diskusi nanti, tapi bukan tidak hari ini. Hari ini saya menyampaikan tata cara atau tata kelola pembuatan makalah kecilnya. Jadi bukan makalah yang pakai daftar pengantar, tidak. Langsung ke bagian analisanya saja. Misalnya nanti kita akan mengambil Halisa, misalnya mengambil kitab boleh yang kemarin, saya kirimkan linknya kemarin ya, ada kitab kemarin. Nah, kemudian dia ingin meneliti itu, ya, dibaca sampai selesai. Kemudian setelah selesai baru dia ambil kopas saja terjemahannya tadi atau Arabnya terjemahkan. Nah, baru nanti Anda akan menulis kesimpulannya apa, materi yang didapatkannya tadi. Contoh begini. Saya akan membacakan secara cepat saja bahwa materi yang saya akan sampaikan di sini adalah tentang pendidikan moral yang harus sejak awal disampaikan. Nah, itu cara menyampaikannya nanti begitu ya. Seperti itu. Dan tujuannya adalah agar anak mendapatkan akhlakul karimah dan terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif dari menonton film porno ataupun sebagainya. Hal ini dibuktikan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, yang dikarang oleh Nasih Alwan, yang pada akhirnya menemukan bahwa ya, kurangnya pemanfaatan waktu dan penanggulangannya dalam tingkat denotasi adalah waktu senggang anak harus dimanfaatkan orang tua untuk membentuk moral anak. Ya. Pendidikan moral anak tidak hanya dibangun dalam ranah psikis dan jasmani, maka dalam ranah operasionalnya yang dilakukan adalah melatih anak berlari-lari, melompat-lompat, menulis, dan sholat. Di mana aktivitas tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikis maupun jasmani anak. Selanjutnya dalam analisis teks, nah ini teks ya, teks, pengaruh menonton film porno dan penanggulannya dalam teks denotasi adalah menurut Alwan adalah hendak menegaskan bahwa apa pengaruh tontonan porno ini menegaskan sangat berpengaruh negatif terhadap karakter dan moral di lapangannya nanti. Ya, ini catatannya. Nah, seperti itu. Nanti kawan menyampaikan seperti itu apa yang didapat dari analisa yang kawan-kawan dapatkan. Nah, kemudian langsung ke teksnya ini nanti saja ada pendahuluan. Ini apa ini kuliah nanti? Silakan di-mute kawan-kawan. Mungkin lupa ya. Nah, terakhir langsung di bagian analisanya. Maksudnya apa, Pak? Langsung ke bagian Arabnya saja. Ambil kopas Arabnya di mana Anda dapat, Anda masukkan saja di Word ya, Microsoft Office, kemudian masukkan terjemahnya boleh. Boleh langsung versi terjemahan boleh. Kalau tidak ada terjemahnya boleh Anda ketik, boleh terserah siapa cara Anda, yang penting di Word itu ada teks Arabnya dan ada teks terjemahannya. Serta judul temanya apa. Ya, nah, seperti ini. Anda baca nanti. Wa minal awamilil kabiratil lati tuaddi ila inhirafil waladi. Nah, seperti itu yang dibaca ya. Wa tadfa'uhu ila syaqawati wartikabil jarimati was-sayru wara'al mayhumati wal inhilali. Nah, ma yushahidu fi dauri sinema sampai selesai itu cara membacanya saja. Nah, kalau sudah dia membaris, ya alhamdulillah, tidak ada masalah ya. Sudah dia membaris, alhamdulillah. Tapi jangan sedikit kalimatnya di kopas, banyak gitu, satu tema ya. Sehingga nanti pembahasan yang akan disampaikan nanti di ruang voice note cukup waktu untuk menyampaikan materi dan menyampaikan Microsoft Office-nya ya. Nah, langsung di definisi terjemahannya. Di antara faktor yang menyebabkan kenakalan anak-anak adalah dorongan untuk melakukan perbuatan jahat dan dosa. Adalah film-film cerita kriminal dan porno yang mereka lihat di gedung-gedung bioskop, televisi, majalah, dan buku-buku cerita cabul yang mereka baca. Semua itu dapat mendorong anak untuk menyimpang dan melakukan tindak kejahatan. Semua itu mampu merusak akhlak orang-orang dewasa. Nah, ini caranya. Jadi setelah pian dapatkan teks Arabnya, kemudian pian ambil terjemahannya. Setelah itu baru pian, ya mungkin ada berapa teks ya, boleh teks 2, 3 teks diambil lah ya, boleh diambil. Baru pian ambil sebuah analisa. Ya. Analisanya kayak apa, Pak? Ya terserah pian menganalisa dari teks itu bagaimana ya. Nah, misalnya di sini ada analisa langsung ke bagian ini mungkin ya, dia mengatakan bahwa
Di antara masalah fundamental yang sering mengakibatkan kenakalan anak-anak ialah kurangnya pemanfaatan waktu senggang oleh anak-anak dan para remaja, dan seterusnya. Jadi dari teks saja sudah mendapatkan. Kita ambil kemarin referensinya ini ya, contoh saja. Kita ambil contoh kasus misalnya apa? Yang hubungannya dengan pendidikan lah, apa saja boleh Anda cari Google, banyak sekali kata-kata yang berbahasa Arab yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam tugas akhir. Nah, ada yang bertanya? Oh tidak ya? Ya mungkin suara yang masuk saja. Saya ngambil misalnya kasusnya apa ya? Kitab Ayyuhal Walad, mana nih yang diambil bagusnya ya? Ini mungkin kali ya. Nah, saya ambil nih. Nah, teksnya Ayyuhal Walad. Nah, ini. Semuanya kali ya. Saya kopas nih. Saya kopas, saya masukkan ke Word. Nah, seperti ini. Ya. Sekarang tinggal diubah, khusus Arabnya dulu di atas mungkin. Nah, Arabnya dulu kan. Oh, dia seperti ini rusak ya. Nah, caranya begini, pindah ke sini, copy di link, masukkan ke sini, pindah ke sini, insya Allah. Kita lihat. Nah, tidak rusak lagi kan? Tidak rusak lagi. Ya. Sekarang ini juga sama, karena ini rusak, kita ganti dulu. Pindah dulu ke sini. Oke, nah dipindah di atas linknya. Nah, pindah ke sini, copy, masukkan lagi ke sini. Terjemahnya. Ya, misalnya di sini, artinya. Masuk. Nah, udah selesai. Untuk teks ini sudah selesai tugas pian sampai 3 referensi ini. Nah, Anda membaca ini. Boleh dibaca dengan baik, salah pun tidak apa-apa juga. Yang penting paham polanya. Ya. Setelah Anda baca terjemahannya, wahai anakku, karena di kitab-kitab kita di pesantren itu banyak pilihannya, Anda boleh ambil mana saja yang bisa diketik dengan bahasa Arab. Kalau memang sulit dalam bahasa Arabnya, cari di internet. Ya, mungkin banyak di internet ya. Banyak sekali materi. Ini kelihatan ya teks yang saya share ini. Halo? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya? Ini kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini versi terjemahannya ya. Jadi seperti ini. Saya baiki lagi ini, kemudian saya copy lagi, saya cut, saya pindah ke Word ini, masukkan ke link website, webnya yang HTTP, saya pindah lagi, biar jangan rusak aja. Nah, caranya gini aja, ringkas aja, simple. Yang kedua seperti ini, ya. Kemudian terjemahannya saya ambil lagi, yang rusak ini salah ini mungkin, karena jadi 2 paragraf ini apa, 2 apa istilahnya itu. Sekarang pindah lagi, tambahkan saja artinya. Nah, ini seperti ini. Saya copy, pindahkan ke sini lagi. Supaya jangan rusak aja. Saya pindah ke sini. Dah, selesai. Ini contoh saja 2 sampel yang akan pian jelaskan nanti. Nah, Anda membaca ayyuhal walad an-nasihatu sahlatun wal muskilu qabulha. Wahai anakku, memberi nasihat itu mudah. Yang sulit adalah menerimanya. Karena nasihat li'anna fi madzakin muttabi'il hawa marratan. Amurratan. Karena nasihat bagi orang yang menuruti nafsunya sangat terasa pahit. Idil manahi mahbubatan fi qulubihim. Karena larangan-larangan itu malah dicintai dan hatinya. Jadi jika kita bisa nih, matikan dulu. Aku menangis kayak ini loh, aku tetap buka pulang. Nggak apa-apa bagi kawan-kawan yang di Putri, yang mungkin HP-nya cuma 1 bersama-sama, bisa aja sering melihat aja, dengarkan aja gitu. Tapi di mute. Nah, gitu. Saya mute bantu deh. Nah, udah ya.
Nah, jadi kawan-kawan nanti akan membacakan teks seperti ini bergantian di voice note di WA group nanti minggu depan mulainya. Mungkin minggu depan itu bisa sampai 8 orang mungkin kali ya, karena kita tinggal 3 kali pertemuan, kalau ada salah 2 kali pertemuan lagi, menghabiskan sisa prakteknya yang ringkas ini dengan cara membuat teks seperti ini. Nah, kemudian yang wajib Anda kerjakan dalam 1 minggu ini adalah analisanya atau pemahamannya apa. Nah, ini ketik nih, silakan Anda ketik analisanya apa, tentang terserah. Anda menjelaskan tentang apa, silakan gitu ya. Diketik analisanya dan referensinya dari mana. Misalnya, saya mengambil dari kitab judulnya apa, misalnya judulnya tadi apa? Orang alim atau orang pandai yang diancam Nabi, gitu ya. Orang alim atau judulnya ini, judulnya. Nah, ini judulnya. Orang alim atau pandai yang diancam Rasulullah dalam kitab Ayyuhal Walad. Nah, Ayyuhal Walad. Itu aja. Nah, kemudian pian akan praktek menganalisa materi. Sama kayak pian belajar di pondok, ustadznya menjelaskan. Nah, seperti itu. Penjelasan sidin itu yang pian ketik. Kalau pian ribet dalam menulis analisanya, pian tanyakan kawan-kawan pian. Nah, menurut kamu apa gerang ini yo? Kira-kira yo? Nah, dijelaskannya. Oh, ini nah, ada cara mencari ilmu hanya sekedar formalitas. Nah, sama sekarang mengajar hanya sekedar formalitas, yang penting duitnya dapat. Nah, itu juga sudah berbeda dengan tujuan kita dalam mengajar, bahwa selain mengajar juga kita belajar. Belajar itulah inti dari kenapa kita hadir di sebuah majelis ilmu. Apalagi yang sifatnya wajib ya, ada absensinya, ada sebagainya, ada lulus atau kadanya, ada sebagainya. Padahal esensinya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu dengan baik dan diterima oleh masyarakat atau mahasiswa atau mahasiswi. Nah, cara demikian itu adalah pola ngarannya, analisa. Ya. Nah, jadi setelah kawan-kawan mendapatkan judulnya dalam kitab apa, hendak kopas halaman berapa, mungkin jika ada halaman silakan. Kalau tidak ada, seperti saja. Kemudian berikan analisanya apa, tentang apa. Nah, hati-hati jangan kopas analisa, ya. Karena nanti akan saya scan plagiatnya. Jika kawan-kawan menganalisa kopas dari yang sudah selesai, berarti Anda tidak menganalisa. Kesimpulannya, tugas Anda tidak benar gitu. Ya. Boleh Anda lihat punya orang lain untuk terjemahan, silahkan. Ini terjemahan kan kopas nih. Ya, terjemahan kopas. Tapi analisanya jangan anggit kurang. Analisanya punya Anda masing-masing. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan, komentar boleh. Kita cuma 30 menit untuk online karena Zoom ini terbatas, gratis. Silakan bertanya. Jangan. Aktifkan audionya. Ya. Ini tugas tugas praktik. Dan minggu depan akan di-share, bukan di-share sih, akan dimulai. Dimulai dari, mungkin nanti akan saya share juga, siapa yang akan menyampaikan materi pertama dari apa yang sudah didapatkan di internet. Nah, seperti ini. Kelihatan ya, dapat hasilnya nih. Nah, saya menulis tentang orang alim atau pandai yang diancam Rasulullah dalam kitab Ayyuhal Walad. Kalimatnya, Ayyuhal Walad, an-nasihatu sahlatun wal muskilu qabuluha. Untuk teks ini aja udah dapat menganalisa nih. Bahwa dalam pembelajaran itu pada praktiknya menerima ilmu atau menerima nasihat itu sangat mudah. Tapi yang sulit itu adalah apa? Menerima nasihatnya. Memberi gampang. Memakainya atau menerimanya ini kadang sulit. Ditagur ya, tersinggung langsung. Wah, ini berat ini. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti pian akan bacakan teksnya beserta dengan terjemahannya dan pian bacakan juga analisanya. Ya. Dan ini akan menjadi tugas akhir dan menjadi bahan materi UAS atau ujian akhir semester nanti.
Jadi ujian akhir semesternya adalah praktik mengajar atau praktik menulis teks seperti ini. Nanti kalau sudah selesai pian dapatkan ini, baru pian tambahin lagi analisanya yang cukup sekitar hampir bolehlah kita jelaskan dulu di sini ya. Nah, sistematikanya judul, kemudian ada namanya pendahuluan. Pendahuluan ini cukuplah 1 halaman saja. Bahasa banyak itu kesannya pegerak nak yang sampaikan. Nah, itu. Ya. 1 halaman. Kemudian metodenya pasti kitab ya. Metodenya adalah studi pustaka, kitab apa, misalnya kitab Airul Walar, pengarangnya siapa gitu ya. Metodenya cukup 2 paragraf lah. Metode penelitian. Metode aja deh. Cukup 2 paragraf saja. Kemudian teks Arabnya dalam kitab ya. Beserta dengan terjemahnya. Ini 1 halaman, bolehlah. Kemudian analisanya. Bukan. 1 dulu. Biografinya dulu. Biografi pengarang tadi. Ini banyak di internet, cuman jangan dikopas ya. Boleh pian pahami dan maknai ulang, artinya dibahasakan kembali. Ya, jangan dikopas. Kalau dikopas kan ada manfaatnya. Ya. Biografi pengarang bolehlah 1 halaman saja. Nah, kemudian baru analisa. Nah, analisanya ini boleh 2 halaman. Nantinya ya. 2 halaman nantinya. Jadi, setelah hari ini, kawan-kawan sudah mulai mengetik dan menulis. Mempraktekkan bagaimana cara menganalisa materi yang didapat. Cara menganalisa itu gini. Anda baca teks ini, terjemahannya, kemudian pian berpandir sorangan menganalisa menurut Anda, menurut pian, apa yang saya dapatkan dari teks ini. Ya. Baru nanti Anda tuliskan gitu ya. Sampai selesai, jadilah nanti sekitar 1, 2, 3, 4, 5 halaman saja totalnya mungkin. Ya, nantinya. Totalnya 5 halaman. Tapi ini dikumpulkan pas UAS. Pas ujian akhir semester. Tanggal berapa ujian semester? Adalah informasinya. Hai. Jadwal. Pengumuman final tes. Nah, ini saya dapat. Bagi Bapak Ibu yang melakukan final tes tanggal 25 sampai 26 Desember. Kemudian untuk kelas reguler A dan B dari 1 Januari sampai 6 Januari. Oke, nanti akan saya share juga pertanyaannya ini. Kemungkinan besar kita tanggal berapa ujian? Pian ini apa? Kelas apa? Hah? Kelasnya apa Pian? Reguler B, Pak. Reguler B ya? Iya. Reguler B, Pak. Berarti 1 sampai 6 Januari ya? Benar? Halo. Inggih, Bapak. Reguler B, kalau di jadwal ini 1 sampai 6 Januari pilihannya ya. Oke. Nah, karena sifatnya ini melakukan analisa kitab, maka UAS-nya saya ganti menjadi hasil dari seperti yang saya bilang tadi, ini sistematikanya. Ya. Sistematikanya seperti itu. Tapi nanti soalnya akan saya bikinkan, tapi tidak dijawab soal. Jawabannya dalam bentuk yang 5 halaman ini. Ya.
Caranya ya baca saja definisi ini gitu ya. Baca aja definisi ini maksudnya apa gitu. Kemudian pahami dikit aja, hanya 2 halaman. Pengarang, biografi pengarang carilah banyak, misalnya Imam Ghazali. Siapa sih Imam Ghazali? Tapi ingat jangan dikopas. Ya, baca, pahami, tuliskan dengan bahasa Anda sendiri. Jangan dikopas seluruhnya. Hati-hati nanti akan saya cek plagiatnya. Ya, semakin banyak plagiatnya berarti Anda tidak benar. Artinya Anda mengcopy gitu orang lain. Ya. Nah, silakan ada komentar, pertanyaan. Akan saya share ini ke kawan-kawan biar bagi yang mungkin ada yang telat ya atau yang pada sempat, saya akan sharekan ini praktik metode pembelajaran kitab. Agak susah ya via Zoom ini ya. Tidak seperti via online YouTube, tinggal duduk nyantai gitu kan bisa ya. Kalau via Zoom ini kadang ada yang bisa yang nggak bisa masuk, ada yang kadang gagal, ada yang kadang hilang koneksi dan seterusnya. Saya akan kirimkan nih. Nah ini ada juga kawan-kawan yang katanya Pak, ulun nggak akan masuk Pak karena kebanyakan memori ya apa lah ya. Tapi ya kayak Bang lagi supaya ada tatap muka secara online. Ya. Silakan ada pertanyaan lagi. Ini saya share juga beberapa link untuk materi. Biar mudah saja sih ya. Silakan ada pertanyaan? Ya. Karena bingung. Atau berdua-berdua lagi kayak semalam. Jangan sorang-sorangan. Besar aja sih mana yang bagus menurut kawan-kawan. Halo. Nyalakan dulu audionya bila enak Pandir. Oh banyak nih yang hadir nih, luar biasa. Pakai Zoom. Silakan. Mau sendiri-sendiri atau masih berdua-berdua? Tidak ada komentar. Puspa, gimana menurut Anda, Puspa? Berdua-berdua Pak, tapi temannya boleh milih lah Pak. Apa? Nyarinya? Berdua-berdua, tapi temannya boleh milih kayak gitu Oh Pak. gitu ya. Boleh kalau gitu kita sepakati. Tugas ini dimulai dari minggu depan sampai 2 minggu kemudian selesai dengan tim kawan yang masing-masing berebutan kawan. Berebutan kawannya seorang ya. Silakan pian cari kawannya sendiri. Bagi kawan yang kadang mau mencari kawannya, terpaksa mencari kawan yang ada kawan yang belum dapat timnya. Satu tim cuma 2 orang. Ya, satu tim cuma 2 orang, jangan banyak-banyak. Jangan bahulutan, jangan berebutan jangan. Pokoknya sakawanya lah ya, sakawanya aja. Bilanya karena lagi Pak, ulun karena bisi kawan Pak, nah ulun nih kayak anak bawang di sini Pak. Ya apa ulun Pak? Ayo udahlah cari yang terakhir, yang habis sudah karena lagi yang karena bisi kawannya. Nah itulah jadi kelompok Anda. Karena bila aku carikan kelompok tapahwal juga, diunjuk ke ketua berabutan, dah masing-masing cari, selesai. Ya, insya Allah ada kawan pian yang recakin chattingan tuh dipakai. Ya. Kawan-kawan pian yang kancak begayaan tuh nah, kamu satu makolah berdua kita menggawi. Nah, silakan ya. Dimulai minggu depan. Siapa ya duluan ya satu timnya. Pokoknya 8 orang nanti saya akan bentuk
Minggu depan itu sudah mulai menyampaikan voice note, materi teksnya judulnya apa, kemudian apa Arabnya, kemudian apa terjemahannya, dan apa analisanya. Kirim aja nanti pakai voice note, mungkin tidak bisa kita dengarkan sepenuhnya, tapi kalau semua 8 orang mengirimkan voice note, bisa aja kita dengarkan pelan-pelan. Ya. Nah, nanti sisanya minggu depannya lagi. Ya. Atau bisa aja sih minggu depan semuanya, karena memang kita pengen selesai semuanya dulu. Ya. Minggu depan, 1 minggu, dari sekarang kawan-kawan sudah mulai menganalisa, membuat materi kitab, kemudian memberikan analisanya dalam bentuk text word. Ya. Tugas yang kelompok tadi sudah saya terima berapa nih? Sudah saya dapatkan nama-nama dan kelompoknya, tapi kalau tidak ada nama Anda berarti Anda tidak mengerjakan, gitu aja kesimpulannya. Ya. Nah, kemudian untuk ujian akhir semester plus dengan ujian praktiknya sudah saya sampaikan tadi. Jadi praktek membaca kitabnya sudah, praktek menganalisa kitabnya juga sudah, praktek memasukkan ke dalam kitab tadi kepada analisa juga sudah. Maka komponen daripada RPS dari metode pembelajaran kitab ini sudah tercapai, yaitu bahwa mampu dalam menganalisa kitab-kitab yang berbahasa Arab menjadi sebuah pemahaman dalam kehidupan sehari-hari. Silakan pian cari di internet, boleh cari enter mana saja, kita apa saja silakan. Tapi ingat, jangan yang sudah jadi. Karena banyak yang sudah jadi yang bentuk analisa, seperti yang saya share, 2 artikel terakhir tadi itu sudah banyak yang jadinya. Karena nanti akan saya scan pakai Turnitin, dan kawan-kawan akan kelihatan plagiat atau tidak. Jika plagiat, berarti gagal. Itu aja kesimpulannya. Ya. Sepakat ya? Jangan kena mahamok Pak, apa lu kada dapat nilai C Pak. Nah, kesimpulannya kan sudah dibahas dari awal kesepakatan, jangan plagiat. Ya, jangan plagiat dan jangan. Tapi kalau Arab dan terjemahnya masih boleh. Arab dan terjemahnya masih boleh, tapi analisanya jangan menggigit orang. Silakan pian saling bertanya, satu bertanya, satu menuliskan. Nah, jawab pertanyaan tadi, tuliskan. Jawab pertanyaan tadi, itu namanya analisa. Ya, itu namanya analisa. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ahmad, ada pertanyaan Ahmad? Silakan Ahmad. Ini sekalian Pak, tugas akhir langsung Pak. Iya, tingkas lah, kadang kali lah. Tugas akhir plus UAS sudah, nah, nyamannya coba. Orang apalagi sudah sosma dapat sesuatu. Iya Pak. Jangan lupa Puspa. Sawat juga sudah nang kayak ini tuh Puspa, ada tuntung juga kalakuan juga. Sibuk di rumah pengindinya ya Allah. Sibuk dulu. Biasanya kan sibuk Pak mau di kampus tuh, nah ada aja tegawaian mata. Ada nongkrongan Ahmad di kampus tuntung sebutin tugas. Tapi kalau di rumah atau di pondok nih kada tegawi, karena apa? Karena kesibukan waktu yang dibuang karena sia-sia. Entah apa tiba-tiba habis ya maghrib. Entah apa tiba-tiba subuh aja. Nah, itu karena kita tidak bisa manajemen waktu dengan baik dan benar ya. Maka 1 minggu silakan Anda diskusi dengan kawan Anda yang berdua, sama kayak mengerjakan materi Nahwu kemarin dengan bentuk gambar-gambar bagan-bagannya ya. Yang dikirim Word ya. Tugas Nahwu kemarin jangan dikirim PDF-nya, yang dikirim Word-nya. Lihat, cek lagi. Jika memang belum siap hari ini, boleh aja Anda sampai kirimkan sampai sore nanti. Mana-mana yang analisanya tidak ada Word-nya, ya tambahkan saja. Yang tidak ada gambar-gambar yang kayak yang saya sharekan di YouTube itu, boleh aja YouTube-nya buka lagi, kopas, foto, plug, screenshot, foto itu tadi, pindah ke Word Anda. Ya silahkan, tidak ada masalah. Kan yang penting ada aja ada bentuk gambar garis-garis yang memudahkan orang-orang membaca atau melihat hasil dari telah teori kita yang sampai 10 kali pertemuan dari Al-Jurmiyah awal sampai akhir tamat. Praktiknya Al-Quran, karena gampang-gampang nih, ya praktiknya Al-Quran. Tujuannya apa? Mudah-mudahan dengan praktik Al-Quran tadi memudahkan kawan-kawan dalam menganalisa, memahami kitab-kitab yang berbahasa Arab, gitu aja tujuannya ya. Yang mungkin bisa jadi siapa tahu Al-Quran memberikan syafaat dalam bentuk pemahaman kita dalam bahasa Arab lebihnya ya. Jarang saya menggunakan teks dalam bentuk ja zaidun qama zaidun wa abuhu atau ja zaidun wa sayra, tidak lagi, langsung dalam bentuk Arab Al-Qur'an. Dan terbukti kawan-kawan sudah melihat saya berikan surah ayatnya, kawan-kawan sudah bisa meneliti, menentukan posisi lengkap dan sebagainya. Alhamdulillah, saya pikir ada perubahan yang signifikan ya, perubahan yang luar biasa dari materi yang sudah kita sampaikan dan terbukti prakteknya berhasil gitu ya. Entah dalam praktek membacanya, tapi minimal pahamannya udah benar dulu. Ya, pemahamannya dulu. Alhamdulillah kita bermohon pada Allah
Semoga itu menjadi sebuah bekal untuk kawan-kawan dalam menganalisa kitab-kitab yang mungkin dalam bahasa Arab dan kitab kuning atau kitab yang berspesifik ya. Silakan ada lagi, ada sekitar 2 menit lagi sebelum zoom-nya habis. Setelah habis ini, Anda langsung diskusi aja dengan kawan-kawan Anda, sudah ada 1 jam lagi. Diskusi dengan kawan tim Anda, cari di internet materi-materi yang bisa dijadikan sebagai sampel penelitian, yang sifatnya cuma, tadi sudah saya sebutkan sistematikanya, tapi untuk penyampaian minggu depan, cuma penyampaian materi Arabnya dan penyampaian materi analisanya. Sementara versi full-nya, itu dikumpul dalam bentuk Word-nya saja. Ya. Ada pertanyaan lagi? Putri Aisyah? Siapa itu? Nanda Budiman. Lagi ada Pak Nanda? Silakan Putri Aisyah, ada pertanyaan? Silakan, nyalakan dulu. Di mana? Aisyah tuh di pondok kan di luar? Putri di luar, Pak. Di luar ya. Silakan Putri, apa yang Anda tanyakan? Kemarin tuh ada Bapak yang pian bagi kelompoknya. Itu ulun sorangan tapinya, Pak. Karena kawan pian? Tidak. Iya lah. Memang sorangan berarti. Iya. Karena materinya dikit banget. Tinggi, Pak. Kelompok 3 orang tuh yang kalam banyak banget tuh pembahasannya, banyak Arab banyak banget. Jadi dibagi 3 supaya jangan terlalu banyak. Gitu aja tujuannya kemarin. Ya. Silakan ada lagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Dadang, saya pun Dadang. Kumaha Dadang kabarnya? Karena di pondok, karena di luar pakai kacamata aja Dadang lah. Sampai membawa kacamata itu. Silakan pertanyaan Dadang ada. Ada 2 menit lagi. Pak, jadi yang tugasnya itu yang kayak biografi itu kayaknya dikumpulnya lah, Pak. Yang lengkap, yang versi lengkapnya di pertemuan selanjutnya, seminggunya lagi, setelah minggu depannya. Jadi minggu ini berarti menyampaikan teks Arab dan Indonesianya dan analisanya. Versi lengkapnya yang 5 halaman tadi minggu depannya lagi. Jadi 2 minggu mengerjakannya. Sekaligus langsung puas. Selesai. Jadi prakteknya berhasil, teorinya juga berhasil. Teorinya nahunya dapat, praktiknya mempraktikkan dari Arab bahasa Indonesia, kemudian menganalisanya. Ya. Di situ ada muncul tuh, ada ya ayyuhal walad kan munada, kenapa ayyuhal waladu kata ayyuhal walada. Udah paham dia kemarin tuh. Ya, alam kenapa setelah alam ada huruf seperti ini gitu ya. Baik, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan lagi nanti boleh via WA group. Silakan kawan-kawan cari 1 orang timnya. Jadi 1 tim cuma 2 orang. Cari tema apa yang Anda cari di internet boleh, apa saja, yang penting jangan kopas analisanya. Tapi kalau Arab, Indonesianya boleh kopas. Seperti share yang saya share itu contoh saja. Boleh di kitab lain. Pak Ulun membahas tentang pendidikan sufi, ya silahkan tentang pendidikan sufi. Tapi masih dalam ranah pendidikan. Jangan yang hukum, apalagi ekonomi ya. Hari nyambung mungkin dengan mata kuliah kita. Ya. Baik, demikian kita akhiri dengan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akan share ini di YouTube lagi nanti supaya memudahkan kalian untuk mengulangkan materi-materi bisa mengulang-ulang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karela Pak. Screenshot untuk melaksanakan ini Anda. Pak. Screenshot Anda yang screenshot dan di absensi Anda sendiri. Oh, tekan absensi. Oke, ya sudah Anda sendiri. Nanti masukkan ke link absensi bahwa Anda hadir. Kenapa bamukan belajar? Screenshot aja, klik di HP. Mikrofon kita